Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah ya, belajar dari rumah, nggak usah kemana-mana. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Baiklah anak-anak, kemarin kita di sosiologi kelas 12 semester pertama, alhamdulillah sudah bisa kita lalui. Kita sudah membahas tentang perubahan sosial dan juga globalisasi. Kemarin sempat terbahas juga tentang ketimpangan sosial ya nak ya, masalah sosial yang diakibatkan oleh globalisasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Nah, ini menjadi konsekuensi dari adanya globalisasi ya nak ya. Seperti kita ketahui, globalisasi itu adalah perubahan yang menyeluruh. Ya, kita nggak bisa mengesampingkan diri dari perubahan globalisasi tersebut ya, khususnya dalam bidang teknologi. Nah, itu otomatis akan berdampak pada komunitas dan juga kearifan serta budaya lokal yang ada di Indonesia ini ya, baik secara nasional ataupun pada tingkat lokal daerah masing-masing ya. Baiklah anak-anak, Bapak akan ingatkan sebelum kalian mengikuti pembelajaran, jangan lupa untuk melakukan sholat duha dan juga tadarus dan juga absensi pada masing-masing pelajaran. Oke, di sini ada gambar ini ya nak ya, eh, perlombaan sapi. Bisa ditebak ini ada di daerah mana? Ya, ini ada di daerah Bali. Nama tradisinya adalah tradisi Makepung dari Bali. Nah, ini adalah gambaran yang akan kita bahas nanti ya, berkaitan dengan tradisi, budaya dan juga kearifan lokal ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lebih lanjut, sebelum lebih dalam, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan. Mari sama-sama kita mengawalinya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pembahasan materinya mengenai komunitas dan kearifan lokal, kemudian strategi pemberdayaan. Pembahasan materi pada pembelajaran kali ini, PJJ kali ini, yaitu pertama kita akan bahas tentang komunitas dan juga kearifan lokal. Kemudian yang kedua, strategi pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi, dan yang terakhir, pemberdayaan komunitas berdasarkan kearifan lokal. Ya, jadi disesuaikan. Paling pertama memang kita harus mengetahui apa sih artinya komunitas dulu, ya. Kalau sudah mengerti pengertian dari komunitas, baru kita lanjut ke kearifan lokalnya. Apa sih kearifan lokal itu? Nah, sehingga kalau kita udah tahu dua-duanya, baru kita akan kombinasikan untuk langkah apa saja yang tepat untuk pemberdayaan masyarakatnya, ya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian komunitas, jenis-jenis komunitas, unsur-unsur komunitas, dan juga ruang lingkup kearifan lokal, serta kearifan lokal dan pengaruhnya terhadap globalisasi. Mohon maaf, serta pengaruh globalisasi terhadap kearifan lokal. Ada salah satu kearifan lokal ya nak ya, ada gambar kearifan lokal. Ini biasanya hampir di seluruh Pulau Jawa ada ya nak ya. Biasa kalau memang panen raya ada istilahnya itu untuk sedekahannya lah, sedekah tani. Nah ini ada, ini kalau dicontoh ini yaitu dari Jawa Barat. Setiap daerah mempunyai potensi dan kekayaan masing-masing. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan alam, budaya yang khas, dan juga keunikan-keunikan lainnya. Hal itu pastinya didukung dengan upaya pelestarian dan pengembangan potensi tersebut. Nah, setiap daerah itu pasti punya ini, nak. Ya, kekayaan alam, kemudian juga budaya yang khas, dan juga keunikan-keunikan lainnya. Ya, mungkin juga tarian, mungkin juga bahasa, ya, kesenian dan lain sebagainya, dan teknologi-teknologi sederhana yang dia ciptakan atau kearifan lokal. Nah, itu harus dilestarikan untuk pengembangan potensi tersebut. Upaya ini haruslah dilakukan oleh warga sekitar dan juga ada dukungan dari pemerintah daerah masing-masing. Oke. Kita masuk ke materi pertama, yaitu komunitas dan kearifan lokal. Komunitas dan kearifan lokal. Komunitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu community. Ya. Dari kata community.
diterjemahkan sebagai masyarakat setempat yang memiliki cakupan wilayah yang sama. Nah, secara sederhananya ini enak ya. Jadi sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki tempat yang sama atau wilayah yang sama. Kemudian kearifan lokal merupakan suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, ya. Kemudian juga pegangan hidup atau prinsip biasa disebutnya enak ya. Dan juga mengakomodasikannya dengan kebijaksanaan atau wisdom dan kearifan hidup. Ya. Jadi kearifan lokal ini adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat ya untuk mengelola hidupnya dan juga mengelola lingkungannya supaya mereka bisa bertahan hidup dari kearifan lokal itu ya. Jadi sederhananya kalau komunitas ini sifatnya kuantitatif atau terlihat dari jumlah dan tempatnya, sedangkan kalau kearifan lokal itu lebih ke kualitatif, dilihat dari hasil pemikirannya, kebudayaannya, sikap dan perilakunya itu dilihat dari kualitas ya. Komunitas itu kuantitas ya, jumlahnya, kemudian juga cakupan wilayahnya. Kalau kearifan lokal itu adalah kualitinya atau kualitasnya ya, dilihat dari sikap, kemudian juga hasil kebudayaan, kesenian dan lain sebagainya. Bisa dipahami anak ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya komunitas. Komunitas adalah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Ya, jadi dalam satu lingkungan tapi dia berbagi dengan organisme yang lainnya, ya. Umumnya memiliki keterkaitan dan kepentingan yang sama. Ya, ini namanya komunitas. Bisa juga misalnya kepentingan yang samanya itu nggak selalu berupa lingkungan yang sama atau tempat yang sama. Bisa juga komunitas itu terbentuk karena adanya kesamaan minat atau hobi. Nah, makanya kalian pernah dengar misalnya komunitas pecinta alam, komunitas sepeda, ya kan, komunitas pecinta binatang dan lain sebagainya, ya, pecinta reptil dan lain sebagainya. Kemudian komunitas juga ditandai dengan adanya ikatan yang kuat antar anggotanya yang disebut dengan perasaan komunitas atau community sentiment, atau biasanya lagi disebut rasa saling memiliki atau sense of belonging, ya. Taruhlah misalnya dia berada di komunitas pedesaan. Nah, yang mengikat mereka berarti sama-sama tinggal di daerah yang sama, maka itu bisa mengikat mereka. Atau lebih kuat lagi misalnya dia berada di desa dan pekerjaannya sama sebagai petani, maka membentuk komunitas petani, ya. Nah, itu nggak selalu berada di lingkungan lokal aja, bisa juga dengan keterikatan atau ikatan kuat itu dengan tadi minat atau hobi yang sama. Nah, itu bisa disebut komunitas juga. Rasa saling memiliki ya, sense of belonging. Pemberdayaan komunitas. Nah, kita udah tahu komunitas kan sekelompok masyarakat ya yang tinggal di suatu tempat tertentu lokal yang sama gitu ya. Kemudian ada kata-kata pemberdayaan. Asal katanya berdaya. Berdaya berarti bermanfaat, dipergunakan, ada dayanya ya. Pemberdayaan komunitas merupakan suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif. Nah, dimunculkan inisiatifnya untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Itu enak ya. Jadi pemberdayaan komunitas itu ya mereka yang bergerak ya, dan hasilnya manfaatnya juga untuk mereka juga ya. Nah, pemberdayaan ini nggak bisa berjalan sendiri. Nah, inisiatif ini juga harus didukung oleh program pemerintah ya, atau kontribusi dari pemerintah ya. Jadi pemberdayaan komunitas itu adalah masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki situasinya sendiri dan juga untuk dirinya sendiri. Yang minimal itu ya. Walaupun pada kenyataannya banyak juga yang pemberdayaan komunitas yang nggak cuma bermanfaat untuk dia sendiri, ekonomi dia sendiri, tapi juga buat orang lain gitu ya. Selanjutnya, kekuatan pengikat komunitas. Apa sih yang mengikat komunitas itu? Kenapa dia bisa sangat kuat dan guyup gitulah, rukun, solid ya? Pertama, karena memudahkan dalam berkoordinasi antar individu atau bekerja sama. Kemudian, antar individu dapat saling memberi semangat dan motivasi. Ketiga, mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat ya, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Nah, dengan adanya komunitas ini mereka akan lebih kuat, lebih solid bekerja sama ya, karena ada
pada impactnya, pada dampak akhirnya itu akan memperbaiki kehidupan ya, baik ekonomi maupun sosial. Kemudian penggunaan sumber-sumber daya alam dan potensi yang ada lebih efektif dan juga efisien karena ada pembagian kerja dan kerjasama gotong royong sehingga sumber daya alam itu merata efektif. Kemudian mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Nah, ini tentu saja harus ada campur tangan dari pemerintah, harus ada program-program yang mendukung adanya pemberdayaan komunitas, kemudian juga pemberdayaan menggunakan kearifan lokal gitu ya nak ya. Selanjutnya proses pembangunan lebih demokratis, aspiratif karena melibatkan banyak orang. Nah biasanya kalau komunitas itu dia sangat mengedepankan adanya musyawarah sehingga lebih demokratis ya nak ya. Sama kayak nggak usah komunitas pedesaan atau komunitas lokal, kayak kamu ikut komunitas apa, kesenian atau komunitas pecinta binatang atau hobi tertentu, pasti ada yang namanya musyawarah. Nah sama kayak komunitas lokal juga. Oke, itu selanjutnya kita akan jenis-jenis komunitas. Nah ini ada 3 gambar ya. Bisakah kalian menebak termasuk jenis komunitas apa? Gambar A, gambar B, dan gambar C. Kira-kira yang gambar A ini komunitas apa ya? Yang B komunitas apa? Yang C komunitas apa? Ya. Yang A itu termasuk komunitas adat. Kenapa? Karena dia menjalankan ritual adat istiadat ya, atau kebudayaan yang sudah lama diturunkan dari nenek moyangnya. Nah itu pasti ada. Nah ini contohnya adalah merti deso ya, atau biasa disebutnya syukuran bumi, sedekah bumi ya. Kalau dia panen, kalau dia banyak hasil panennya, dia akan melakukan sedekah bumi seperti ini. Kemudian yang kedua, ini ada komunitas lokal. Kok bisa? Ini ada petani kendeng ya nak ya, yang wilayahnya di desa Kendeng ini terdampak oleh pembangunan semen. Nah mereka berbondong-bondong, komunitas Kendeng ini komunitas lokal sekitar pabrik semen yang ada di Kendeng ini, dia melakukan demonstrasi ke istana untuk menuntut supaya tidak dibangun pabrik semen di Kendeng ya. Ini namanya komunitas lokal ya, dia berada di wilayah yang terdampak pembangunan semen Kendeng ini. Wilayahnya sudah pasti tidak lestari lagi ya, karena ada pembangunan pabrik semen tersebut. Nah ini komunitas lokal Kendeng, komunitas petani lokal. Selanjutnya, nah ini paling gampang ya nak ya, mereka berduyun-duyun bersama menggunakan sepeda yang bisa terbilang sama ya. Ini di acara Car Free Day. Jelas ini namanya komunitas minat karena menghubungkan berkelompok pada minat yang sama. Oke. Tentang unsur-unsur komunitas. Nah, ternyata komunitas itu nggak terbentuk dengan sendirinya. Ada faktor pengikatnya atau unsur-unsur di dalamnya. Nah, namanya komunitas itu menurut Surjono Sukanto itu harus punya unsur seperasaan, sepenanggungan, dan juga saling memerlukan. Seperasaan berarti dia memiliki perasaan yang sama, yaitu rasa saling memiliki ya. Kalau ada anggota yang satu gitu merasakan sesuatu ya, dia harus sama. Kalau senang ya senang semua, kalau sedih sedih semua. Nah itu ada unsur komunitas seperti itu. Kemudian sepenanggungan. Sepenanggungan itu maksudnya adalah apa yang dialami oleh masyarakat sekelompok itu dia sama-sama merasakan. Misalnya dia berada pada musim paceklik ya, otomatis kan itu kondisi yang menyedihkan. Maka semua orang yang berada di komunitas petani itu dia juga merasakan penderitaan penanggungan yang sama. Kalau panen pun sama, berarti sama-sama semuanya tadi melakukan sedekah bumi dan lain sebagainya. Itu ya nak ya. Tadi paceklik misalnya sepenanggungan atau penderitaan yang sama. Mereka biasanya melakukan sholat untuk memohon hujan gitu ya. Nah itu sebuah bentuk komunitas ya, saling merasakan dan juga saling menanggung penderitaan yang sama. Kemudian selanjutnya ada saling memerlukan. Nah saling memerlukan ini jelas ya nak ya, apa maksudnya? Saling membutuhkan. Jadi nggak saling mengandalkan satu sama lain, tapi di antara mereka itu pasti saling memerlukan ya.
pasti ada keahlian masing-masing dan itu saling memerlukan, terutama ketika misalnya musim panen tiba. Nggak mungkin nak panen tiba itu satu petak sawah itu dikerjakan satu keluarga dia, nggak mungkin. Bisa jadi itu mendorong semua, bisa satu desa untuk bergotong royong. Nah itu kata kuncinya ya, saling memerlukan karena ada gotong royong dan juga musyawarah. Nah itu bagian dari kearifan lokal. Selanjutnya ini ada bentuk kearifan lokal wisdom. Bisa tebak kah ini ada di daerah mana nak? Tradisi menggotong rumah ini apa namanya dan ada di daerah mana? Kalau orang lain pindah ya udah rumahnya tinggal. Tapi kalau di masyarakat komunitas ini, kalau pindah ya rumahnya ikut pindah digotong. Dan nggak cuma keluarganya yang gotong, tapi satu desa yang ada di wilayah itu, yang ada pada komunitas itu pasti dia ikut bekerja sama gotong royong, menggotong rumah coba. Ya, ini adalah namanya tradisi Mapalete Bola yang ada di Sulawesi. Ya, tradisi untuk memindahkan rumah. Untuk lebih lanjutnya boleh kalian explore lebih dalam ya nak ya dari sumber-sumber lain. Selanjutnya pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu kekayaan budaya lokal. Ini kata kunci, kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pegangan hidup atau prinsip hidup ya, yang mengakomodasikan kebijakan dan kearifan hidup. Ya. Jadi dia intinya kalau kearifan lokal itu adalah hasil kebudayaan yang dijadikan pegangan hidup ya atau prinsip hidup untuk mengakomodasikan dengan untuk menata kehidupan dan juga lingkungannya. Intinya gitu ya nak ya. Jadi akal atau kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang dia gunakan untuk ya memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk mengelola lingkungan, memanfaatkan lingkungan, itu namanya kearifan lokal ya. Kearifan lokal bisa juga disebut sebagai tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal ya secara arif atau secara baik dalam berinteraksi. Nah, di sini ada kata dengan lingkungan tempat hidupnya ya. Nah, jadi kearifan lokal ini nggak cuma baik bagi interaksi sosial tapi interaksi dengan lingkungan juga ya. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma, tindakan dan juga tingkah laku masyarakat. Nah, jadi ini sudah ibaratnya udah mengalir dalam diri masyarakat masing-masing ya. Nggak cuma tentang baik buruk, indah tidak indah gitu, benar salah, tapi itu udah menyatu dalam keseharian, tindakan, tingkah laku. Jadi nggak perlu ada aturan lagi untuk gotong royong, untuk untuk bermusyawarah, untuk misalnya ketika panen raya mereka harus ngapain, itu nggak ditulis lagi dan dikenakan hukuman, itu nggak, tapi udah menyatu dalam masyarakat. Nah itu bagian dari kearifan lokal. Oleh karena itu, kearifan lokal dapat menjadi pedoman masyarakat untuk bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya nak ya. Nah, karena dengan mengedepankan kearifan lokal ya, kearifan yang ada di daerahnya masing-masing, maka itu bisa menggambarkan masa depan budaya Indonesia saat ini atau di masa depan ya. Kalau logika sederhananya, kalau di masa sekarang kita sudah lupa dengan kearifan lokal, maka lama-kelamaan akan hilang kearifan tersebut ya. Jadi masa depan budaya kita ya mohon maaf bisa jadi kelam ya, karena kearifan lokal sudah banyak yang ditinggalkan. Oleh karena itu penting kearifan lokal ini diintegrasikan dengan program pemerintah. Ruang lingkup kearifan lokal itu ruang lingkupnya ya nak ya, biasanya kearifan lokal itu tentang apa aja sih? Dari tadi kita sekilas yang selalu disebutkan itu hanya gotong royong, terus juga bermusyawarah, kemudian juga keahlian bertani gitu ya. Nah ternyata berkaitan dengan pengetahuan lokal ya. Ada masyarakat di Sulawesi Selatan ya, dia punya pengetahuan lokal mengenai pembuatan perahu pinisi, mungkin kalian pernah dengar ya, nanti kalian cari. Ini pengetahuan luar biasa, pengetahuan lokal yang diwariskan dari nenek moyangnya ya. Kemudian juga ada nilai-nilai lokal, ada nilai-nilai yang hanya berlaku pada masyarakat itu aja gitu kan ya.
baik buruk, tentang musyawarah, tentang adat istiadat perkawinan dan sebagainya. Keterampilan, keahlian membuat suatu kerajinan, misalnya menenun, membatik. Nah, itu bagian dari kearifan lokal juga. Kemudian sumber daya alam lokal yang hanya bisa ditemukan di situ aja, misalnya kayak nira, gula aren ya, yang hanya bisa ditemukan di situ. Misalnya juga kayak sagu. Nah, itu sumber daya alam lokal. Kemudian mekanisme pengambilan keputusan lokal. Tadi ya, ada yang caranya bermusyawarah, ada yang ditentukan oleh kepala adat. Nah, itu juga bagian dari kearifan lokal. Kayak di Papua gitu ya, misalnya pengambilan suaranya kalau pemilu dia nggak nyoblos tapi mengikut noken ya, atau mengikuti ketua adatnya. Kemudian ada solidaritas kelompok lokal atau biasa disebutnya gotong royong. Karakteristik kearifan lokal, pertama, kearifan lokal itu mencerminkan kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal. Ya, maksudnya adalah kematangan ini adalah ketika mereka sangat menghormati dan sangat menghargai budaya dan juga kearifan lokal itu udah terintegrasi, terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat, maka itu mencerminkan bahwa dia sudah sangat matang. Ya, karena kenapa bisa matang? Karena biasanya itu masyarakatnya masih sangat homogen atau berada pada asal yang sama, ya, kepentingan yang sama. Kemudian kearifan lokal itu bersifat komunal atau kelompok-kelompok kecil, ya. Kearifan lokal mencakup pengetahuan komunitas lokal. Ini enak ya, tadi komunitas lokal yang hanya dimiliki oleh hanya dimiliki oleh masyarakat lokal itu sendiri dan berbeda dengan masyarakat lain. Kearifan lokal sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan. Ini ya harusnya dapat ya nak ya. Kemudian bersifat dinamis dan juga responsif. Ya, dinamis itu maksudnya bisa menyesuaikan dengan adanya perkembangan perubahan atau globalisasi. Kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk menata kehidupan manusia tadi ya nak ya, karena kearifan lokal itu nggak cuma etika aja yang diatur, tapi juga berkaitan dengan norma dan juga perilaku. Kearifan lokal dapat berkembang menjadi keunggulan. Nah, contoh sederhananya kayak di Bali ya nak ya, itu banyak kearifan lokal yang menjadi nilai jual wisata budaya ya. Tapi perlu juga untuk memfilter dan juga mengcounter budaya-budaya asing yang masuk, karena di Bali itu kan seperti kita tahu ya nak ya, banyak mendatangkan turis dan budaya-budaya dari luar. Nah, itu udah banyak yang berakulturasi. Nah, itu harus dijaga, difilter atau di counter budayanya supaya tidak tergerus budaya aslinya atau kearifan lokalnya. Nah, kearifan lokal dan pengaruh globalisasi. Fungsi kearifan lokal perlu ditingkatkan di tengah arus globalisasi karena kearifan lokal dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Nah, ini penting ya nak ya. Di kondisi Indonesia yang seperti ini, yang sedikit-sedikit serba investasi, kemudian juga dengan kedok investasi, kemudian mengelola lingkungan berdasarkan investor dari luar. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia sudah punya kearifan lokal sejak dulu. Gimana cara mengolah lingkungan atau mengelola potensi lingkungan itu secara baik dan ramah lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau cuma mengandalkan dari investor, banyak pengelolaan lingkungan itu yang tidak sesuai dengan standar atau standar AMDAL yang banyak merugikan lingkungan. Maka penting bagi kita mengakomodasikan antara kearifan lokal dengan globalisasi ya, dengan program-program pemerintah. Kemudian juga kearifan lokal di suatu daerah dapat menjadi solusi dalam menghadapi pesatnya globalisasi. Nih anak ya, bisa jadi solusi nak ya. Nah, dengan catatan kearifan lokal tersebut harus memenuhi beberapa kriteria. Nah, kearifan lokal harus bertahan terhadap budaya luar, harus punya nilai protektif yang baik. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi antara unsur-unsur budaya luar. Jadi nggak terlalu menolak, tapi dia bisa memadukan, tapi tetap menonjolkan eksistensi budaya aslinya ya. Kemudian yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Nah, ini berkaitan dengan yang nilai 2 ini tadi ya, harus bisa menyesuaikan. Yang keempat, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Nah, ini balik lagi kepada kita ya nak ya,
Semakin kita banyak menggunakan budaya tersebut, kearifan lokal tersebut, maka itu bisa menjadi nilai baik bagi kita semua, bagi perkembangan budaya Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan penugasan diri kalian, ini ada gambar orang sedang menenun. Ya, silahkan kalian tuliskan ya di buku tulis, menurut kamu menurut pendapat kamu, apakah seni menenun merupakan bentuk kearifan lokal? Ya, ya ini jelaskan. Kemudian juga asal daerah menenun ini kearifan lokalnya dari masyarakat mana sih, gitu ya. Kemudian apa dampak globalisasi terhadap perkembangan kain tenun Indonesia? Apakah merugikan atau menguntungkan, atau ada sisi positif keduanya ya? Kemudian yang ketiga, uraikan upaya strategis melestarikan seni kain tenun tersebut secara kreatif. Jadi ini supaya bisa bertahan dalam era globalisasi, kira-kira apa upaya strategisnya ya. Ini silahkan dikerjakan, nanti tugasnya bisa dikumpulkan melalui e-learning. Oke. Ya, mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa tetap di rumah aja, kemudian juga patuhi protokol kesehatan, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga konsumsi makanan-makanan yang sehat ya nak ya. Itu aja yang bisa Bapak ada sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke nak ya, tugasnya ditunggu ya nak, segera ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan menjadi manfaat ya. Itu aja, mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin.